Oke, masih ketemu dengan kami Kompares. Nah, di sini gua kedatangan kawan-kawan Kompares nih. Kawan-kawan lama gua yang kebetulan memang juru kuncinya Kompares. Ya, nah, gua nih pengen hadiah mereka di sini nih untuk cerita tentang ulas tentang Kompares, Slanker, dan tahun 2000 itu gimana sih tentang narkoba. Oke, gua kenalin nih. Halo Bro Aping, sehat Bro Aping? Sehat, alhamdulillah. Nah, Bro Aping ini vokalis. Nah, vokalis cewek-cewek ngumpul. Kalau vokalan satunya Bro. Ya. Oke, Bro. Nah, ini satu lagi nih, ikonnya Kompares. Halo Bro Ipoy. Halo Bro. Sehat ya? Alhamdulillah. Bro Ipoy ini dia pemain bass. Udah melanglang buana lah mana-mana. Doi juga fan-nya banyak, cewek-cewek. Iya, cewek. Nah, gimana nih Bro? Pertama kali Kompares itu kebentuk tahun berapa sih kira-kira? Nah, sebetulnya sih gua anak Kompares juga, cuman kan gua kepengen jangan dari gua dong, dari kawan-kawan yang juru kuncinya ini nih, ya kan? Biar tambah seru. Kalau pribadi awalnya si Kompares gitu ya. Gue itu sebenarnya gue yang bentuk sih nama Kompares itu kan awalnya gue komunitas itu nama komunitas, jadi gue ngumpul kawan-kawan itu sekitar tahun gue SMA lah 93 94 93 lah 93 94 itu ya. Jadi gue bawa KKM di rumah itu anak-anak pada ya pikir gue ada adik-adik juga kan main di rumah. Kalau nggak salah dulu kita dapat nama Kompares itu dapat dari nama geng motor di Bandung dulu ya. Iya. Oh, dari geng di Bandung itu ya? Geng motor Bro Aping ya? Bandung. Oh, iya. Soalnya kakak-kakakan gua nih yang baju hitam ini nih, ya nggak yang pojok, yang gondrong. Ya. Terus ngomongin Slanker nih. Ngomongin Slanker, kita kan Kompares ini sudah terbungkus dengan Slanker Lampung. Dulu kita kan pernah zaman dulu itu udah pertama kali kita bawa lagu Kompares, lagu slang itu tahun berapa ya? Ceritanya gimana itu? Itu kan awalnya dulu jadi kayak Widi, lo termasuk sama Ya. Dodi juga itu kan. Jadi itu kan mereka buat band tuh orang itu kan. Nah jadi gua atas lagi gua kasih masukan lagi dengan bawa nama Kompares itu. Gitu. Waktu tahun sekitar mungkin tahun 94 apa berapa tahun berapa itu ikut festival kalau nggak salah lo orang itu kan. Ya, Ikut festival. festival. Masih pasar seni ya? Pasar seni. Pasar seni masih ada. Samurai. Dibawa sama Nopi juga keyboardnya itu kan, bawa slang kalau nggak salah memang iya. sama Nopi apa Laleng ya. Nopi Laleng, halo, apa kabar? Nah, bawa lagu slang. Nah, pas kebetulan itu pas lagi bawa slang mungkin lagi mujur-mujurnya masuk 10 besar tuh Kompares itu kan. Iya. Masuk 10 besar, nah mungkin dari situlah. Dari situ kita kayaknya identik dengan slang ya. Slang ya. Karena kita rutinitas kita udah bawa lagu slang terus setiap ada acara ya. Jadi slang itu slanker. Jadi kita bentuk tuh di Lampung itu akhirnya nggak lama dari Kompares bawa lagu slang. Akhirnya kita bentuk slanker kan. Tahun berlanjut tahun 97 Kita mulai rame jalan ke Potlot. dan potlot ya sekitar berapa orang Kita dulu ya? bawa, kalau nggak salah kita bawa pasukan sekitar 32 orang. Ada Jadi ceweknya juga itu. Jadi ceritanya kita ini dulu udah bawain lagu slang itu di tahun 95 96 ya. Ya. 97 kita berangkat ke Potlot 32 orang. 32 orang, Bro. Rame pertama slanker kali ini. Rame. Pertama kali slanker Indonesia yang datang ke Potlot, nyamperin Bim Bim dan kawan-kawan Bunda Ipet. Alhamdulillah kita sama Bunda Ipet diterima ya. Terima disuruh nginep malah Sampai kaget dia kan begitu kita nyampe samping. Ada cewek-ceweknya juga, Bro. Ada ceweknya Bro? Cewek-ceweknya Ada ikut ya? Nopi. Halo Nopi, apa kabar Sama. Nopi? Ya. Berapa orang itu Les? Sekitar 5 orang kalau nggak salah. Ceweknya itu ya? Kita sempat diterima dan nginep di musola waktu itu kalau nggak salah. Dengan style kita yang ngikutin ala slang lah. Ala slang. Slanker Bro, slanker. Tahun 97 ya Bro ya? 97 kita udah jadi slanker Bro. Nah, setelah kami pulang dari 97 ke Lampung,
sudah mulai rame nih di Lampung nih. Lampung sudah mulai demam slanker. Nah, demam slanker di mana-mana sudah muncul-munculan. Di daerah Halim ada slanker. Kaleng terus ada kaleng. Nah, terus di gotong royong, bonsir. Ada lah ya ya. Terus kita waktu itu kalau nggak salah kita setelah 97 karena sudah ada demam slanker di Lampung, kita kirim surat ke Potlot. Ya, bener kan bro ya? Nah, kirim dan alhamdulillah Kita sambut di Gayung nih, Gayung disambut. Ya, itu Ya. beneran juga kita di sana ada kawan kita krunya Bim Bim. Andre, Halo. sukses Ya. Andre. Kawan-kawan lama lu nih datang nih ya ngobrol-ngobrol. Dia krunya Bim Bim. Mm-mm. Drumnya Bim Bim dulu sebagai ini kita lah apa namanya? Jembatan. Debat untuk ngaju omongan kita ke dalam kan. Kita ngajuin. Oke, memang ada respon baiknya juga dari Iya. pihak Potlot ya, dari Iya. Bunda Ipek ternyata bahwa mereka langsung akan meresmikan Slanker Lampung yang pertama di Indonesia. Pertama Di Indonesia bro ya. Di Indonesia. Langsung Bro, catet, Slanker. catet bro. Slanker Slanker luar pertama daerah. kali di Indonesia itu Kompares. Ya, terus akhirnya gimana? Singkat ceritanya itu. Nah akhirnya ya berhubung memang udah gencar kemarin itu ada memang mau selain mau ke Lampung itu kan udah gencar segala tabloid di Lampung juga memberitakan bahwa selainnya mau ngeresmiin langsung ke Lampung itu di rumah bro. Ya. Tapi gua berpikir kan kalau rumah gua ini kalau selain bakal datang bakal hancur bro. Karena Kondisinya tempat. nggak memungkinkan. Nah, Paling kapasitasnya itu mungkin ada 200 orang baru bisa cukup lah. Cuman karena itu udah Lampung sudah mendengar Slanker Lampung itu sudah mendengar Slang akan datang meresmikan Slanker Lampung, itu udah tumpah. iya, Sudah tumpah. koran-koran. Hmm. Koran-koran. Jadi berbagai macam media massa itu udah banyak datang ke base camp Kompares nanya kapan Slang datang, ya kan. Akhirnya itu pecah bro, didengar lah selampung. Akhirnya karena dengan kondisi yang tidak memungkinkan, karena kami takut ya, Ya, takut akhirnya dengan kondisi tidak memungkinkan, kita pindahkan di suatu tempat Slanker yang ada baru mau terbentuk di daerah Kenari. kota, namanya Kenari. Kenari. Nah, disitulah karena di situ ada tempat lapangan apa bro? Lapangan Widya Loka. Widya Loka dulu, belakang Widya Loka. Dulu bekas mantan Widya Loka ya, kalau sekarang udah rata, udah nggak ada lagi tempatnya. Tenis kalau nggak salah Iya. itu dulu itu. Nah, cikal bakalnya itulah terbentuk Slanker Fans Club Lampung. Tapi ingat bro, Slanker Fans Club Lampung itu meresmikan Slanker Fans Club Lampung, tapi bukan meresmikan satu komunitas Slanker ini, bukan. Iya. Nah, Wadah. jadi wadah. Nah, memang cikal bakalnya Kompares duluan ya bro ya, di Iya. Indonesia ya, gitu ya. Terus pas Bim datang tuh gimana bro, ramenya? Wah, itu tahu sendiri kan waktu itu kan penggila-penggila slang di Lampung, selain Kompares. Zamannya narkoba itu bro. Narkoba ya? Zaman lagi Wah. boomingnya apa itu dulu itu? Zamannya Narkobanya apa itu yang dulu masih booming itu? Ipam bro, di zamannya Butal bro. ganja. Butau, Butal ya? Iya. Waduh. Butal ya. obat-obatan berbagai macam jenis merek lah. Nah, gua tanya nih, orang make nggak dulu? Iya. Ya, ya. Gitu. Wah, waktu itu sih Kalau make pasti make lah, namanya kita hidup di apa ya, di alam gaib kan ya. Ya make sih kalau pribadi gua ya, tapi ya masih sekedar pengen tahu aja, memang kondisi keadaan juga sih tapi memang. kalau sekarang kita mantan Pergaulan, memakai. iya. Alhamdulillah sekarang udah nggak lagi bro ya. Alhamdulillah masih sehat. Iyalah, zaman udah berubah sekarang kan. Dulu mungkin kita masih bujang, Iya. dan sekarang sudah berkeluarga ya. Jadi ngomongin kembali lagi dengan kawan-kawan Kompares, siapa aja sih dulu yang nongkrong di Kompares? Coba disounding lah kawan-kawan kita yang dulu nongkrong di Jadi Kompares. gua iniin lagi ya, Kompares itu kan awalnya memang komunitas
Jadi di situ bukan satu band aja bro. Ya. Ya kan kita dulu kan bukan satu band aja bro ya. Kita mungkin itu ada 10 band itu. 10 band apa 10 band 11 kalau nggak salah ya. Ya, Ada cewek-ceweknya juga. Ada Jadi, yang termasuk Tepos. iya. Iya. Ada lagi siapa bandnya almarhum Ipan? Blueberry. Blueberry. Ya, Mas Ni. Mas Ni apa kabar Mas Ni? Ipe apa kabar? Sama yang terakhir tuh ada dan kita Slawe Band ya. Slawe Band, ya. Anak-anak sekolah SMP. Tuh, itu ya tuh. Putra, halo Putra. Ngomongin dulu Jadi- kita nongkrong di Kompares Base Camp. Sehari itu kita bisa nampung masa berapa orang? Kalau nggak salah mas ratusan orang ya. Sehari itu bisa ya gonta-ganti kalau kayak anak sekolah, orang kerja waktu itu. Ya, jadi di komparasi itu kan welcome kita. Siapa aja dari anak kecil maupun dia preman, tukang beca, Iya. mau dia PNS, apapun dia bisa Gabung sama kita ya. tempat kita. Nah, Kita anak seri SMP, gitu kan. SMA dari Jadi yang zamannya kuliah. Zamannya memang anak-anak Ya. SMP dulu itu kan makin seneng boti. Ya kita tampil Kalau mereka. adik-adik kita siapa aja yang sekarang udah keluar TV ya, yang udah jadi orang sukses lah. Ya, Sama ya. kita. Salah satunya ya Ada Awon ya. Awon. Awon, halo kabar Won? Awon. Awon sekarang jadi drummer BCL. Terus ada lagi Iman BAG. Ada si Andi BAG. Salah satunya yang jadi anak muridnya Widi waktu itu siapa? Dodi Kangen Band. Dodi Kangen Band, Antika, Kangen Hijau Daun, si Dide, ada lagi si Arai, David, Jadi- banyak lagi lah. Jadi komunitas kita itu luas jadi kemarin itu kan ya. Mungkin kalau dihitung-hitung juga ya mungkin ada hampir ribuan orang. Oh ya. bro, Masa ya. tahun 2000 kita udah ngeluarin kartu. Ya, kita udah Kartu fans club fans Kompares Kompares. itu di tahun 2000 aja sudah mencapai 5.000 fans clubnya loh. Ya. 5.000. Ingat Iya. ya? Ya kan? Ini kita buat itu karena kita dulu mungkin kita biar bisa memperkuat komunitas kita dan biar kita tahu berapa jumlah fans kita, istilahnya komunitas kita lah gitu kan. Jadi intinya kita pergaulan sih sebenarnya kita di Kompares kan. Ya. Banyak dari macam-macam teman-teman dari macam kalangan, dari yang supir angkot dulu, Iya, teman-teman sampai- yang ya segala macam bentuk lah, semuanya jadi Ya intinya persaudaraan itu bro kita. Jadi banyak cerita yang indahnya ya. Mm-mm. Jadi gue mau tanya sama lu Bro Aping. Kesan lu dulu ada cerita lucu, cerita sedih, apa cerita apalah pokoknya lu kenal perempuan atau gimana, pas lu nyanyi atau gimana. Coba gue pengen denger cerita nih waktu lu di Kompares dulu tuh gimana? kalau Cerita. bukan cerita sedih ya, sebenarnya sih cerita Jangan sedihnya ya kita yang yang dulu ya. sedih. Di situ semua orang-orang senang semua, orang suka-suka semua. Cuman kalau mau diceritain masalah perjuangan kita dulu waktu ngerintis dari alat. Alat ya, ya benar alat. Kita dulu bikin drum ya. alat tuh berapa dulu beli drum itu? Kita beli plat dulu Nah. bikin drum sama Om Ucok. bener-bener pakai drum itu yang bikin om gua yang bikin. Lu bayangin bro, Pakai drum. nggak punya duit patungan bikin drum dari kaleng. Lu bayangin coba perjuangannya. Waduh gawat ke zaman jahiliyah. Simbal itu simbal pecah-pecah itu kita pakai. Dulu kita sampai main Metallica segala macam ini udah jadi satu lah. Jadi kesana dulu apa bro yang itu intinya tadi soal babon lah, apa ada cerita Kalau apa? soal cewek ya, alhamdulillah sih memang dari dulu. Oh bro, orang Kompares mah banyak yang diuper cewek. Gitu ya nggak? Siap ya? Come on, go. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Kompares, Slanker dan tahun 90-an. Ada apa di sana? Oke, Bro Aping, dulu arti Kompares itu apa sih? Arti Kompares itu sendiri kita dapat dari sebenarnya dulu dari geng motor Bandung dulu kan. Kalau geng motor Bandung tuh namanya Kompares Komando Pasukan Reseh ya. Mas apa ya?
Kalau tidak Kalau itu kita- komunitas, Komunitas ya, Bro, kita ya? buat kumpulan ya, kumpulan anak-anak stres. Jadi Tapi sebenarnya nggak stres beneran, nggak. Artinya mungkin stres itu karena dengan kegilaan-kegilaan Nah, kita yang kelucuan-kelucuan kita dulu. yang ngeprank. Zaman dulu kita udah mulai ngeprank loh. Iya. Iya kan? Nah. Kita udah mulai ngeprank, kawan-kawan kita sering prankin. Ya. waktu nongkrong di depan itu kan zamannya ada Benar, Mas Heru benar. itu ya yang dagang gorengan kalau nggak salah kemarin itu. Terus ngomongin Kompares, Bro. Kompares ini alirannya apa sih, genrenya? Lu sendiri, Bro Aping, lu dulu sering bawa lagu apa, Bro? Kalau dulu sih sebenarnya ya rock sih ininya. Rock Cuman ya. Rock genre- alternatif. Ah. Rock alternatifnya dangdut. Oh enggak. Ya masih lah dikit-dikit lah. Ya masih ngikut lah. Jadi gimana, Bro? Ya intinya rock and roll lah bro, rock and roll masih masuk juga kita ke bluesukan lah, blues Terus reggae Ah. ya kayak Bluesnya kemana? Siapa? blues ya kayak ke Jimi Hendrix. Jimi Hendrix ya, Jimi Hendrix Podolox ya. Hendrix. Terus rock and rollnya siapa, Bro? banyak loh rock and Banyak roll. sih. Kalau untuk luarnya kita ke Stone ya, Rolling Stone, Led Zeppelin. Lenny Kravitz, Oh, keren. sama ini juga apa? Purple. Kalau rock and roll buat Indonesia-nya kita Benyamin S. Benyamin asli itu lagu legend bro, legend asli legend itu, legend lagu lawak lucu. Terus gini bro, dulu kita kan kalau nggak salah tiap minggu di Kompares itu kita sering ada jamming ya. Orang-orang belum punya alat, kita udah punya alat. Tiap minggu kita keluarin alat, kita kumpulin kawan-kawan nih. Kita undang-undang band-band untuk jamming ya dulu gitu ya. Nah, Terus untuk silaturahmi aja kita bro, Silaturahmi ya. biar tiap kita ngeliat muka kawan masing-masing ini pada berubah enggak kan yang udah seminggu menghilang atau dia pergi sama cewek entah diculik kemana kembali lagi ke base camp itu kan intinya ya persaudaraan aja biar kita Ya, lebih dekat aja. ketahuan yang punya hobi-hobi yang bisa main drum, bisa main musik macam yang lainnya bisa. Handphone belum ada dulu bro ya. Belum ada. Belum ada. Makanya dulu handphone belum ada. Pager, bro. Makanya zaman sekarang dengan zaman dulu tuh beda. Zaman sekarang nggak ada orang di perapatan nongkrong, megang gitar ada cewek lewat, sweet, wah nggak ada ya bro ya. Kalau sekarang udah asik di rumah, handphone, gadget, jadi nggak ada namanya anak-anak sekarang yang nongkrong. Ke mental juga bro. Iya. Ya kan orang dulu kita fighter nih, ada orang pelotot-pelotot, wih mungkin kita apa lo pelotot-pelotot sama gua, suka lo sama gua. Nah, sarung, laki-laki banget zaman dulu. Kalau sekarang nggak ada bro. Bawaan boti kayaknya itu bro. Bawa boti. Kalau sekarang anak-anak aduh udah main. Coba wah kita himbau buat anak-anak yang udah punya anak agak dikurangin main gadgetnya, kasihan masa depannya rusak karena game, rusak ya sebetulnya game nggak ngerusak, cuman karena waktu durasinya yang bikin ngerusak ya bro ya. Iya. Terus gini bro, jam terbangnya ini kita ini selain band kita Kompares ini udah kemana aja nih kita mainnya? Dulu kan lo pernah alumni di ini ya bro ya, di G10 ya, di Person Komplek ya. Iya. Udah kemana-mana bro dulu bro? Jadi waktu itu Lumayan tahun sekitar tahun berapa itu ya 97 atau 96 itu Kompares pernah sempet ikut indie label. The label dulu Indie ya. label di Jakarta tuh ya. Revolution ya. Revolution. Oh, produsernya bro kita, Nah, Andre, Jakarta. Dulu Apa kabar, itu bro? yang dari Lampung cuma sama Kompares aja kalau nggak salah Ya, kita. dari berbagai daerah ya. Cuman launchingnya waktu itu kan di Jakarta itu kalau nggak di mana itu sih Jakarta Selatan kalau nggak salah. Di Harmoni. Harmoni ya. Di Harmoni, tapi gue lupa di salah satu tempat cafe bar di mana itu lupa gua. Tapi memang seru kok zaman itu. Terus kita juga dulu pernah di tahun 2001 Kompares itu dulu bikin demo. Orang sibuk lagi bikin-bikinnya main musik, kita udah bikin demo nih. Kita kasih ke Seleng, kita kasih ke label-label. Nah, karena kita dulu cenderungnya kita main musik mungkin udah di usia kita duluan daripada kawan-kawan. SMP kita udah ngeband bro, kawan-kawan masih main kelereng layangan, kita udah ngeband. Kita udah mikirin recording, mereka baru mau mulai main band. Pernah Gitu ya. juga bro, Kompares waktu itu satu hari
ada 3 jadwal manggung. Gila Kita itu. kan ya sempat dipecah-pecah itu kan. Kalau nggak salah kita waktu itu ada acara di Pasar Seni, Tumburan lagi sama di Kota Bumi, kalau nggak salah di mana lagi Satu lagi di STKIP kalau nggak salah. STKIP. Ya. Dalam 1 hari itu. Dalam 1 hari. Nah, ini kita punya komunitas di situ, ada kawan-kawan band juga. Jadi kita pecah-pecah, kita bagi biar keisi Bagian semua semua. itu event-event itu kan dibagi. Terus ngomongin masa bro, tahun 2000, ingat nggak dulu kita pernah bikin kartu fans club, ya kan? Nah itu. Ya kan? Yang suka dengan komunitas Kompares, mereka bisa bikin registrasi kartu ya, Kompares Fans Club. fans club. Udah 5.000 zaman itu bro, yang Ya. masuk itu bro, Ya, masa lebih. kita bro. Terus uang itu kita kelola, kita bikin kafe sama mekanis itu. stokis merchandise ya. Mekanis. Iya, benar itu. Thank you banget tuh sama Abe tuh. Abe Suk Abe itu Suk. ya. Oleh, halo Abe. Apa kabar bro? Di mana? Terus pernah cerita kita dulu pernah mungkin sejarah kita dulu pernah main kalau jadi bintang tamu. Kalau kita mau jadi bintang tamu itu kita ditaruh di belakang penghujung Ya. acara untuk penutupan closing. Karena apa? Takut yang ditakutin itu kalau kita ditaruh di awal atau di tengah, penonton habis. Karena suatu ketika pernah nih kita main, ada EO yang ya sedikit sombong lah, ya kan? Artinya wah nggak apa-apa Kompares mah main di tengah. Kita ditaruh pas setelah istirahat main. Iya. Setelah kita main, Habis penonton. kita selesai Bareng. pulang, habis. Di Pasar Seni itu nggak ada orang lagi. Nah itu cerita keren banget itu. Pada Keren zamannya banget. ya. Di zamannya itu ya. Sampai sekarang. Sampai Sampai sekarang ya bro ya. Iya insya Allah. Karena tadi itu kesulitan kita. Terus gini bro, ngomongin slanker. Slanker kita dulu kan kita pernah berangkat yang 32 orang ke Jakarta, terus kita pulang terus diresmiin nama slang. Lagu apa yang lo orang di slang, lagu slang yang ngebuat lagu apa yang ngebikin lo orang itu jatuh cinta dengan slang itu lagu yang mana yang ada ceritanya? Coba gua tanya sama lo bro Ikoy. Awalnya sih itu ya yang kena bener di pribadi gue itu lagu Memang itu bro. Memang ya. Lagu Memang sama Anak Terbuang kalau nggak salah itu Wah. ya. Seolah-olah atau itu tuh kayak mewakili jiwa kita dulu ya. Yang iya. nggak mau diatur, mau bebas Iya. gitu ya. Terbang mana-mana lah ya. Iya. Bawa jiwa Iya. muda nih. Jiwa Lo kalau lo muda banget. berapin lagu yang Ya, mana? sama salah satunya yaitu lagu Memang. Banyak sih, hampir semua sih. Asik-asik lagu Pokoknya slang, asik-asik. Album slang pokoknya khusus ya buat formasi yang 13 tapi. 13 ya. Nah, zaman itu juga waktu kita zaman-zamannya lagi main ke potlot itu kan tahun-tahunnya lagi slang-slangnya jatuh Lagi. itu bro. Lagi South banget ya. kacau Lagi itu. kacau ya. Zaman- Formasi masih awal. Ingat Masih dulu kita ada waktu pas Renot, ya, ada album pas kita dulu ke Potlot, 97. Rido datang bawa gitar. Iya, Nah, lagi siapa mau. nih? Ya kan? Iya. Slang gitaris slang baru. Oh, ini orangnya ya. Gitu loh. Iya. Lagi Itu mau. slang juga lagi masih kacau-kacaunya dengan narkoba dulu kan. Kacau-kacaunya itu. Kacau banget udah bukan. Imbasnya ke kacau. slankernya. Mau nggak Ya. mau slanker juga Slankernya juga ngikutin ikutan. superstarnya dari gaya style pakaian, kehidupan itu diikutin semua itu sama slanker yang ada Di Indonesia lah terutama. ya Indonesia. Kali pertama kali di Indonesia slanker daerah yang mau diresmiin. Gitu ya. Dulu asik memang. Dari gayanya bim-bim, slang, kakak dan lain-lain itu yang paling menonjol itu ya di saat 98 itu kan perubahan formasi itu ya kita cuma taunya bim-bim sama kakak. Ya. Pakai mereka yang ya beler, pakai apa bro hitam-hitamnya bro? Sido. Pakai celana perempuan kotak-kotak, celana perempuan yang apa namanya? Dia sempat Wah. ngikutin lah. Oh iya. iya, sempet dinamain junkie style. Junkie style, gila banget ya. Karena mereka junkie. Masih ada nggak bro peninggalan zaman dulu bro?
Masih gua. Dulu yang gua pakai tuh baju-baju bokap gua. Waduh, mantep banget. Tahun-tahun 70 tuh yang gua acak-acak di lemari ketemu gua pakai. Sampai baju nyokap lu juga kan ya. Jangkis. Karena memang iya di zaman itu Bim sama kakak itu pakainya perempuan. Iya. Iya kan? Kan udah muka udah beler nih. Ya kan ngomong udah nggak ngarul tidur. Ya itulah nggak mau kita ngikutin. Ya tapi alhamdulillah sekarang kita sehat, mereka sehat. Mudah-mudahan slangnya sehat, Selain tersen juga sehat. slankernya juga sehat. Pokoknya jauhkan narkoba. Ngomong-ngomong juga walaupun gua kayak gini bukti slanker juga gua ada nyatanya. Ada bro, coba wih. Ada bro ya. Ini kartu slanker gua. Coba bro. ngeliat dulu bro. Punya gue tuh ada, cuma nyelip di mana nggak taunya. Lo ada bro ya? Berapa Bro, kali ya? lagi? Gua udah hilang. Hilang ya? Yang gue masih ada, cuma kemarin gue taruh di mana lah 2 bulan yang lewat. Oh, ini Wih. bener deh. Woi, Tunjuknya. Slanker Fans Club pusat nih. Pusat Tahun 97 bro. Gila nih buat slanker nih. Nah, Itu kalau mau lihat tuh, sejarah 22 orang waktu itu. keren ya. Wah, nih jadi slankernya 97. Lampung diresmikannya tahun 98. Nah, tuaan jadi slanker. Makanya ini bukti sejarah nih. Bukti sejarah ya, Bro ya. Sejarah. Jadi kalau misalnya slanker Lampung itu diresmikan 98, ini 97 sudah jadi slanker. Iya, soal identitas bener. Gitu ya. Pokoknya asik lah zaman dulu ya. Asik banget lah. Bang ya. Masih bebas-bebasnya juga ya zaman dulu itu, kemana-mana enjoy, nggak ada kerusuhan dan nggak ada kriminalitas, nggak ini bener ya, zaman dulu nggak terlalu paling ya nakalnya narkoba bro. Narkoba dulu kita ya. Zamannya 90-an ya. Zaman dulu mah nggak perlu nyari cewek keluar ya bro ya. Cewek datang ke Kompares tinggal tunjuk nih, cewek ini cantik nih, kira-kira besok wah gue gambar. Gebet. Ada kawan gua dulu bro, namanya Doi itu, Doi Kompares itu. Doi itu cewek, iya dulu asik. Dan alhamdulillahnya sekarang teman-teman dari Kompares yang dulu sekarang ini udah banyak yang berubah, ada yang jadi ulama, jadi Alhamdulillah. Udah banyak yang hijrah ya bro ya. udah yang jadi aparat kepolisian. Iya. Jadi ya Ada yang juga masih ngechat lah ya Ya. bro, tetap aja enjoy di bawah aja ya, yang penting rezeki mah nggak kemana bro ya. Karena Hah? rock and roll itu yang begitulah Iya. gitu. jangan malu bro, kerja apa aja. Yang malu itu kalau kita minta, yang malu itu kalau kita maling. Ya. Itu kan bro, apapun kerjaannya, yang penting halal buat keluarga. Apalagi buat di masa sekarang ini. Iya. Menurut gua juga penghasilan itu zaman sekarang, jangankan rumah tangga, yang bujang pun harus ada buat merokok, dia bertahan hidup. Kalau dia mau minta-minta, nggak cari, nggak bekerja, mau minta sama siapa? Terus imbas juga menurut gua kalau buat, menurut gua orang pacaran juga, orang rumah tangga juga, yang namanya cinta itu dijaganya dengan penghasilan. Nggak ada penghasilan tinggalin bro sama cewek bro, sama bini. Bener kan bro? Itulah bahayanya. Itu bahayanya. Pokoknya bahayanya uang, kalau pengen tahu bahayanya uang, nah lu pinjem ke rentenir, itu bahayanya. Kalau ngomong-ngomong zaman dulu itu bro, pernah kita juga pernah waktu itu satu kafe ada di Bilangan Pahoman tuh, kita pernah main ya. Di kafe itu dikontrak. Kafe apa bro? Masih inget nggak? Putih kalau nggak salah itu ya. Bukan putih bro. Rumah putih. Rumah kafe. Rumah kafe. Nah, Rumah kafe. Rumah kafe. kita main di situ, kita hanya dibayar dengan Dibayar pakai duit, cuma dibayar pakai duit. Gila, Kompares dulu manggung nggak dibayar duit, dibayarnya banyak bro ya. lei wah. Waduh. Memang zaman dulu itu ya brong-brong abis juga sih bro. Mana-mana ya Kacau ya. hancur ya. Tapi ya memang ada hikmahnya juga sih. Perjalanan bro, perjalanan. hidup sih ya. Perjalanan buat tahu orang, buat jadi orang bener itu gimana sih? Pernah kita lewatin ya nggak? Terus apa lagi nih bro, kita ngomongin slanker yang
Sekarang menurut Lorang ini gimana? Slanker buat regenerasi anak adik-adikan kita sekarang ini. Lorang lihat itu gimana nih sekarang ini? Sempet nggak nyangka sih dulu gua pikir terus slankers itu ke zaman kita tuh Tenggelam kayaknya. datar-datar Nah. gitu terus tenggelam gitu. Ternyata begitu dapat kabar lagi lebih menyebar lagi. Ternyata Lebih slankers menyebar itu lagi, lebih luas lagi sampai ke daerah-daerah Lampung Sempet Barat, kemarin Timur. tahun berapa itu sih silaturahmi juga slanker itu yang waktu di Radar TV itu Oh kan? iya, Karena tahun 2017 ya apa? 2017. 2017. Itu berapa tahun slanker? Nah rencana kan kemarin di slanker di Tahun ini kalau ya? nggak salah tahun Tahun ini ya kalau nggak salah ya mau ngadain Maret kemarin. Maret ya? Maret kemarin rencana mau ada ulang tahun Slanker yang ke 21 ya, nggak salah. 21 tahun kalau nggak salah ya. Tapi karena memang ada masalah kondisi keadaan dunia lagi kayak seperti ini, makanya ditiadakan. Oh iya bro, ngomong-ngomong, Kompares ini terbentuk tahun berapa tadi bro? Tahun 93 ya. 93 ya, bro, ya? 93. Terus terakhir kita ngadain acara ulang tahun anniversary Seri tahun 2018 itu yang ke 25 55 tahun. rame kemarinnya kita undang-undang kawan-kawan ya. Alhamdulillah ya, rame Dari ya. teman-teman musisi Lampung, dari teman-teman Biker. Iya, kita buat kayak gitu biar kita Ajang bisa silaturahmi. silaturahmi aja. Ya, sebetulnya kita ngadain acara itu bukan buat apa-apa ya, buat ngumpulin kawan-kawan Iya. lama dan kita juga ngumpulin adik-adikan kita Slanker baru dan regenerasi Komparesker ini loh, ya kan? Mudah-mudahan kalau masalah wabah ini sudah selesai, mungkin kita mau ada wacana lagi buat Insya Allah. bikin acara lagi buat Kompares dan Slankernya. Bro, ngomongin masalah jamming sama anak-anak Kompares dan jamming Kompares sama slang itu kemarin kita tahun berapa ya bro ya? 2018 Pak ya. 2018 baru kemarin tahun kemarin ya? Kita main di acara Lampung Fair ya. Lampung Fair ya? Bukan main. Nah, Sama Indra Kadarsi, sama Renov. Renov gitar, formasi lagi sedih. Lagi sedih sama formasi 13. Iya. Sebetulnya sih gua rindu loh sama apa namanya formasi 13 kemarin kayaknya seru banget yang di Instagram ngomongin Bongki ngomongin hak cipta lambang slang Iya. sama menggugat slang soal lagu-lagu album 1 sampai 5. Wih, keren banget tuh. Artinya kerennya itu yang kita tunggu kapan sih orang ini bisa manggung bareng. Itu sampai sekarang Masih dinanti-nantikan benar. Masih jadi inilah, Masih Masih jadi bom waktu yang bakal Iya. kita tunggu buat Slanker dan Beeper ya. Gue yakin bakal meledak kalau memang formasi 13 Bongki Indra Pai gabung dia buat konser. Kalau sampai main di daerah-daerah gue yakin tembus. Tembus ya. Gue mau ngasih salam dulu lah buat Renot, buat Bang Empai, buat Mas Indra dan King Bong. Sukses Bang. Kongbong. Iya. Jadi seru banget waktu itu pas kita main sama Indra. Ngarepin nggak? Ngarepin. Slang reuni. Woi, kita ngarepin Sangat banget. ngarepin. Formasi 13 tadi itu. Sangat ngerti. Formasi 13 itu kan awalnya Kakak, Pai, Indra, Bongki, sama Bim Bim 5 itu yang menurut gua memang soulnya Slanker, nyawanya slang itu memang Dia benar-benar orang 3 itu. benar-benar apa namanya slengean. Iya. Karena yang menurut gua memang di situ otaknya yang sembarang ngomong yang dikatakan slengean itu ya Bongki sama Bim Bim ya bro ya. Musiknya slang original itu dari yang Iya. mereka bertiga musiknya itulah, intinya musiknya itulah mereka itu bisa buat slanker yang zaman dulu jatuh cinta mungkin sama slangnya, Karakter ya? karakternya, Karakter musiknya itu di mereka bertiga lah. Iya benar bro. Jadi apa ya harapan buat Slanker yang udah all yang sudah tua ini yang lettingan kita ini mungkin nunggu banget ya bro ya, nunggu apa Pasti, namanya pasti. reuni 13 itu, formasi 13 itu bro ya. Waduh, kapan nih kira-kira ini? Kapan nih Bip sama Slang bisa main panggung nih? Kita tunggu nih. Ya, buat slanker yang ada di Indonesia, tungguin. Pokoknya
kita sebagai slanker itu ya tetap solid lah ya. Tungguin terus Sama kita karya-karya selalu jalin silaturahmi lah untuk slanker-slanker Indonesia, maupun walaupun kita jauh tetap mereka walaupun main di satu daerah, yang jelas kan slanker dari mana-mana ngumpul seluruh Iya. Indonesianya. Yang jelas kita harus jaga Iya. silaturahmi itu tetap, jangan ada perbedaan ataupun perpecahan, Iya. berantem Benar. gara-gara oknum kan satu sama lain. Pancasila. Oke bro, mungkin closing nih kita ya. Gue mau nanya nih, terakhir. Mungkin bukan terakhir lah, ada beberapa pertanyaan lagi gue nanya sama Bro Aping sama Bro Ipoy. Dengan kondisi seperti yang sekarang ini wabah merebak di Indonesia, di dunia, COVID-19, kita lorang sebagai seorang seniman tuh terimbas banget nggak sih tentang ekonominya? Banget. Gua terus terang bro, kalau si COVID itu manusia udah jelas buat tikam dari belakang sama pisau aja tuh bro. Gawat nggak tuh? Iya. Saking euforianya kita sebagai manusia ini kesel banget. Ya gimana bro sekarang? Manggung gua sekarang ini udah nggak ada bro. Penghasilan gua dari situ yang ngejob segala macam mati semua udah. Waduh. Ya lu ngerasain juga kan Iya. bro? Event-event semua di stop. Iya. Mau nyari duit yang lain-lain juga susah sekarang kan. Mati langkah kita Ya, udah kan. ekonomi kreatif mati semua. Apa kegiatan apa segala macam dari sekolah, anak kuliah, orang bekerja banyak yang dirumahkan. Ya, sampai bulan puasa gini kan terus sepi. Ya intinya kita mau menghadapi Lebaran kan kayak mana yang ajang silaturahminya Iya, tadi harusnya betul. kita lebih erat lagi kan. Ya mudah-mudahan lah kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah ini cepat selesai, Amin. cepat kita bisa beraktivitas kembali. Jadi gini bro, gua ada tantangan nih. Katanya anak Kompares itu banyak gambar-gambar di badannya bro, karena dilihatnya rock and roll itu bro. Ya kan? Ya nggak? Katanya artinya gini bro, itu bukan melambangkan, bukan preman bukan bro. Iya, Itu bukan. seni. Coba sih bro, gua pengen ngeliat bro. Sekarang gambar di badan tuh udah jadi fashion. Jadi fashion ya? Jadi fashion. Mana bro? Coba sih, bro Ipoy mana Kalau bro? gua ada ininya aja bro, akar ganja aja di sini bro. Ini akar ganjanya bro. Mana bro? Coba lihat bro, gambar apa bro? Aduh. Berapa yang bro? Lihat bro. Apa ya? Gua di sini ini batik Pekalongan sama luntur. Betul ya. Yang kanannya bro, lihat ya bro. Mudah-mudahan dengan adanya wabah COVID ini kita bisa mendekatkan diri sama Allah. Amin. Di saat inilah kita berdoa, saat inilah kita dekat sama Tuhan, sama Allah. Dan harapan buat anak-anak, adik-adik di bawah kita ini tentang gaya hidup, tentang kehidupan atau gimana bro? Jauh apa dari narkoba? Coba dari bro Ipoy duluan lah. Intinya ya kita sebagai generasi penerus nggak usah, zaman sekarang kan lebih enak bro, kita kreativitas bisa dari media sosial ya kan, kita manfaatin aja lah itu yang ada sekarang ini. Jangan perlu lu teler segala macem, lu mabok mustahil kalau lu mabok bisa jalan juga kan. Sekarang bro, mana bro? Satu lagi apa? Harapan lo? Ya itu tetap jauhin narkoba. Dekati janda. Wah, janda lagi bro. Pakai masker. Sama jauhi apa? Sosial Bukan dengan penting. janda. Sosial. Sosial Ya, penting mungkin juga. lagi dekat-dekat sama Allah lah. Sering-sering sujud lima waktu. Jangan lupa kemana-mana pakai masker bro. Sosial Hand sanitizer kalau keluar jaga jarak, mudah-mudahan kita jauh dari bapak. Sekali lagi buat kaula muda jauhi narkoba, berkarya selalu. Oke. Sampai ketemu lagi di Kompares TV.